Bapa di surga, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan sekali lagi bagi setiap kami dari tempat yang berjauhan kembali dikumpulkan untuk melanjutkan pembelajaran kitab Roma. Berilah kepada kami kerinduan yang dalam untuk terus belajar kitab Roma, karena melalui kitab Roma ini kami akan diingatkan, ditegur, dikoreksi keberadaan manusia berdosa dan ketidakberdayaan kami di dalam dosa. Tetapi Engkau ya Tuhan bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kami, manusia berdosa. Engkau menyediakan jalan keluar satu-satunya bagi kami. Ketika kami mengikuti minggu demi minggu pembelajaran kitab Roma ini, tolonglah kami untuk bertobat ya Tuhan, agar kami semakin dimurnikan dan semakin serupa dengan Kristus. Sore hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mohon Tuhan sekali lagi beranugerah atas setiap kami, baik kami yang menyampaikan materi maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pemaparan ini. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, sore ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita akan membahas 2 kali pertemuan ya, jadi akan selalu saja kalau 2 topik, berarti ada pertemuan pertama, pertemuan kedua begitu. Pasal 1 ayat 18 sampai 32 ini kita akan bahas 2 kali, dan minggu ini adalah pertemuan pertama, minggu depan pertemuan keduanya. Kita sudah belajar ya, ayat 1 sampai ayat ke-17 dan ayat 16-17 ini menimbulkan pertanyaan mengapa orang benar harus hidup oleh iman. Begitu ya. Mengapa kebenaran yang dinyatakan merupakan satu-satunya jalan untuk berada dalam posisi yang benar di hadapan Allah. Dalam pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20 akan menunjukkan kepada kita mengapa kita butuh Allah memberikan kita kebenaran. Karena kita tidak bisa mengusahakannya, kita tidak layak mendapatkannya, atau kita tidak dapat menghasilkannya sendiri. Hal ini memberikan gambaran kelam tentang umat manusia, tetapi justru Injil akan bersinar lebih terang. Nah, ini dengan dosa yang gelap itu mengakibatkan ya berita Injil itu akan bersinar lebih terang. Nah, mari kita ikuti pembahasan pada sore hari ini. Saya akan membaca terlebih dahulu dari ayat yang akan kita bahas ya. Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah di Alkitab masing-masing. Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke hari ini saya akan membaca sampai ayat yang ke-27. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka
menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka terhadap yang seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Kita akan mulai dari ayat 18. Di ayat 18 ini dimulai dengan sebab, ya, sebab. Melanjutkan ayat dari 16-17. Ya, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Injil harus ada bukan hanya untuk membuat kita bahagia, tetapi karena ada yang disebut murka Allah yang harus kita hadapi. Sebab murka Allah nyata. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, Injil, ya, Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa Injil harus ada bukan hanya untuk membuat kita bahagia, tetapi karena ada murka Allah yang harus kita hadapi. Keyakinan, sukacita, dan semangat Paulus bagi Injil bersandar pada asumsi bahwa semua manusia di luar Injil ada di bawah murka Allah. Nah, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah belajar yang memotivasi Paulus untuk mengabarkan Injil Tuhan atau pergi ke Roma adalah kasih dan hormat kepada Yesus Kristus, juga kasih dan hormat kepada semua orang atau orang banyak. Nah, sekarang hari ini kita melihat lagi yang membuat Paulus, ya, giat mengabarkan Injil Tuhan. Dia memiliki keyakinan dan juga ada sukacita, bersemangat mengabarkan Injil Tuhan karena dia memiliki satu asumsi bahwa semua manusia di luar Injil ada di bawah murka Allah. Dan Paulus sudah menemukan jalan keluar untuk itu, maka dia dengan keyakinan di ayat 16-17, ya, bahwa orang benar akan hidup oleh iman, maka dia menjalankan tugas kerasulannya, tugas sebagai utusan Injil, dengan menjalankan misi pertama, misi kedua, ketiga, keempat, sampai akhir hidupnya dia tidak berhenti mengerjakan panggilannya untuk mengabarkan Injil Tuhan. Nah, jika kita tidak memahami atau mempercayai akan adanya murka Allah, Bapak Ibu perhatikan, Injil tidak akan menarik. Injil tidak akan menguatkan. Injil tidak akan menggerakkan kita. Jadi kita harus melihat sisi lain. Injil itu adalah kabar baik, tetapi dikatakan di sini, jika kita tidak memahami atau mempercayai akan adanya murka Allah atas dosa, maka Injil yang adalah kabar baik itu tidak akan menarik. Tidak akan bersifat menguatkan, tidak akan menggerakkan, tidak akan mengubahkan. Kalau kita tidak mempercayai adanya murka Allah atas dosa. Nah, jadi murka Allah dinyatakannya dengan adil dan benar. Jadi menurut Paulus merupakan kenyataan sekarang, ya kan? Di ayat 18 dikatakan, sebab murka Allah nyata dari surga, sedang dinyatakan dulu dan sekarang, hari ini, murka itu tetap dinyatakan. Maka pertanyaannya adalah, mengapa murka Allah dinyatakan? Bagaimana murka itu dinyatakan? Nah, ayat 19 sampai ayat yang ke-32 yang akan kita pelajari hari ini dan minggu depan menjawab bagaimana murka Allah itu dinyatakan. Nah, pertama, hal yang membuat Allah murka adalah kefasikan dan kelaliman. Di dalam ayat 18 dikatakan di situ, murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman. Sekarang kita akan melihat kefasikan berbicara tentang mengabaikan hak Allah, menghancurkan relasi vertikal kita dengan Allah. Inilah kefasikan, mengabaikan hak Allah. Apa sih hak Allah? Yang pertama adalah disembah. Yang berikutnya adalah seluruh hidup kita harusnya berpusat pada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan harusnya kita lakukan
bagi Allah, di dalam Allah, dan untuk Allah. Kelaliman menunjukkan pada mengabaikan hak manusia untuk mendapat kasih, kebenaran, keadilan, dan seterusnya, serta menghancurkan relasi horizontal. Kalau dengan Allah menghancurkan relasi vertikal ke atas, ya, kelaliman ini adalah mengabaikan hak manusia yang seharusnya mendapatkan kasih, kebenaran, keadilan, dan seterusnya, ya, yang bersifat menghancurkan relasi kita secara horizontal terhadap sesama manusia. Nah, ini pelanggaran terhadap dua perintah terbesar yang Yesus katakan di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana Allah bisa meminta pertanggungjawaban manusia karena tidak mengenal Allah yang tidak pernah mereka ketahui. Ayat 21. Jawabnya ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, jadi di dalam ayat 21 ini menjawab bahwa semua manusia mengetahui kebenaran tetapi menindasnya. Semua manusia sepanjang masa mengenal Allah. Ya kan? Ayat 19 sampai 22, manusia bisa mengenal Allah karena Allah telah menyatakannya kepada mereka sejak dunia diciptakan. Ayat 19 sampai 22. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi Allah sendiri menyatakan dirinya ya melalui ciptaan. Jadi tidak ada alasan mengatakan bagaimana Allah bisa meminta pertanggungjawaban manusia karena tidak mengenal Allah yang tidak pernah mereka ketahui. Nah, jadi ciptaan menunjukkan kepada kita kekuatan Allah yang kekal dan keilahiannya. Kita percaya atau tidak kepada Allah ketika kita melihat dunia ini dan segala isinya, kita akan menemukan kesadaran bahwa ada Allah yang mencipta. Ya, ada pencipta. Siapa pencipta itu? Nah, itu dia. Jadi yang pasti kita tahu ada yang mencipta. Maka agama-agama menyebutkan pencipta itu dengan versi masing-masing, ya. Kalau kita agama Kristen, kita langsung mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Tritunggal yang Esa. Nah, kita semua tahu tidak peduli apakah kita katakan kepada diri sendiri bahwa ada pencipta yang kepadanya kita sepenuhnya bergantung dan sepenuhnya bertanggung jawab. Ya, jadi sekali lagi semua manusia sesungguhnya bergantung kepada pencipta dan bertanggung jawab kepada penciptanya. Ya, kita tidak bisa mengetahui segala sesuatu tentang Allah dari ciptaan, sudah pasti karena itu bersifat wahyu umum. Ya kan? Mengenal Allah melalui ciptaan tidak membawa kita kepada keselamatan. Tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun yang menciptakan semua ini, pastilah kehebatannya tidak terkira, namun kita menindas kebenaran ini. Ya, kita semua ditindas selama kita menindas kebenaran bahwa ada pencipta. Kita menindas ya, dalam yang dikatakan kita menindas ini, kita tidak akan pernah memahami siapa kita. Kita tidak akan pernah tahu mengapa dunia ini seperti sekarang ini. Nah, kalau kita menindas kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menindas kebenaran, kita tidak akan bisa mengenal Allah yang sejati, kita tidak akan bisa mengenal diri kita tidak akan bisa mengenal dunia ciptaan Tuhan. Paulus berkata, mereka tidak bisa berdalih ya di ayat 21. Setiap manusia mengenal Allah, tetapi tidak ada yang memuliakan atau mengucap syukur kepada Dia.
Kita lupa berterima kasih dan tidak mengakui kebergantungan kita kepada pencipta kita dan mengklaim diri kita mandiri. Sesungguhnya kita adalah penipu. Karena kita lupa mengucapkan terima kasih dan tidak mengakui kebergantungan kita kepada Sang Pencipta kita. Kita tidak bersyukur karena kita tidak menerima apa yang telah Dia lakukan bagi kita dan sekitar kita. Kita mengklaim kita mandiri, apa yang kita raih itu semua adalah usaha kita, upaya kita. Kita lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita dan di sekitar kita. Nah, mari kita mencerna Bapak Ibu materi hari ini agar membawa kita kepada kesadaran kalau kita lupa bersyukur selama ini, mari kita bertobat. Kalau kita lupa mengingat diri kita bergantung kepada Tuhan selama ini, mari kita bertobat. Dan pertobatan kita tentunya adalah senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan mengakui kebergantungan kita total kepada Tuhan. Itu akan membawa kita kepada kerendahan hati, I am nothing gitu ya, membawa kita kepada kesadaran saya tidak ada apa-apanya bila Tuhan tidak beranugerah. Nah, kita akan masuk ke topik berikutnya. Setiap orang memuja sesuatu. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika orang menolak mengakui dan bergantung kepada Allah? Nah, kita tidak berhenti menyembah. Hanya saja objek penyembahan kita berubah. Ya, ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk rohani yang harus worship something, harus menyembah sesuatu. Maka jika kita berhenti menyembah Allah, ya kita akan menyembah objek yang lain. Di dalam ayat 23 ini dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, ini muncul lagi di ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran, ya, juga di ayat 23 tadi, sebab sekalipun mereka mengenal, ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah, ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka, dan seterusnya. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan, dan seterusnya. Nah, secara tersirat, ini menggunakan kata menggantikan. Istri-istri menggantikan, suami-suami menggantikan. Semua yang kebenaran yang harusnya mereka hidupi, mereka gantikan. Nah, itu semua karena objek, ya, perubahan objek. Kita tidak menyembah Allah, maka kita tidak bisa lagi mengenal Allah, tidak bisa mengenal diri, tidak bisa mengenal ciptaan dengan benar. Nah, ayat 25 bukan memuja Allah yang benar, ya, manusia. Sebaliknya mereka memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji. Melupakan pencipta yang harus dipuji. Nah, kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20 nanti, ya, akan kita belajar beberapa minggu ke depan ini, kita akan melihat kebobrokan manusia. Ya, kebobrokan manusia. Kita pasti memuja sesuatu karena kita ciptaan, ya. Kita dicipta untuk memuja pencipta, maka ketika kita menolak dia, kita pasti memuja sesuatu yang lain. Kita adalah makhluk yang bertujuan, dan manusia memiliki tujuan. Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembahasan buku Katekismus Westminster, kita sudah menemukan di pertanyaan 1, ya, apakah tujuan utama manusia? Tujuan utama manusia adalah untuk mempermuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Nah, jadi dengan kita menemukan tujuan, dengan kita memiliki tujuan, kita harus hidup untuk sesuatu, yaitu untuk tujuan itu.
Maka kalau kita tidak memiliki tujuan, maka seluruh kegiatan kita itu akan menjadi kegiatan yang kurang berarti ya, tidak berarti. Tetapi kalau kita memiliki satu tujuan yang pasti, maka kita akan memiliki semangat ya, memiliki tujuan yang pasti yang kita sedang kejar ya, yang sedang kita upayakan, yang sedang kita usahakan di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi harus ada sesuatu yang menangkap imajinasi dan kesetiaan kita. Perhatikan Bapak Ibu, harus ada sesuatu yang menangkap imajinasi dan kesetiaan kita yang menjadi tempat berlabuhnya harapan terdalam kita dan tempat kita menenangkan ketakutan terbesar kita. Apapun itu, kita memujanya dan kita melayaninya. Ini menjadi dasar kita ya, hal yang tidak bisa hilang, penetap segala sesuatu yang kita lakukan, yaitu tujuan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, betapa penting kita memahami tujuan hidup. Kalau kita memiliki tujuan hidup, maka segala aktivitas kita lakukan untuk tujuan hidup kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki tujuan hidup, maka segala aktivitas kita ya kita lakukan kepada sesuatu yang, kalau di dalam pertanyaan 1 yang langsung jelas ya, di dalam Tuhan tujuan hidup kita berpusat pada Allah. Kalau kita tidak berpusat pada Allah, sudah pasti berpusat pada diri. Nah, kurang lebih begitulah ya. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan dan kehendak Tuhan tujuan hidup kita, maka yang kita temukan adalah tujuan hidup kita atau seluruh upaya kita adalah untuk diri. Nah, kita diciptakan untuk berelasi dengan Allah dalam dunia miliknya. Ya, manusia diberikan kemampuan untuk berelasi dengan Allah. Allah berkata-kata kepada manusia melalui firman, manusia berkata-kata kepada Allah melalui doa, dan itu adalah hak istimewa. Semua binatang tidak diberikan kemampuan untuk berelasi dengan Allah seperti manusia dapat berelasi dengan Allah. Nah, jadi manusia adalah gambar dan rupa Allah, dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dan kepada manusia diberikan kemampuan berelasi dengan Allah, dan itu adalah anugerah. Maka mari kita menggunakan anugerah ini dalam hidup kita yang satu kali dan singkat ini. Berelasi dengan Allah. Membaca firman, mendengar firman, merenungkan firman, itu adalah cara kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Berdoa, itu adalah cara kita berkata-kata kepada Tuhan. Membawa segala kegentaran kita, membawa segala perasaan kita ya, seperti pemazmur. Dengan jujur, bisa membukakannya, menyampaikannya kepada Tuhan. Kita takut, kita tinggal katakan, Tuhan aku takut. Kita khawatir, kita tinggal berkata, Tuhan aku khawatir. Akan apa? Akan usaha, akan masa depan, akan anak-anak, akan gereja kita, akan institusi, akan lembaga kita. Ya, kita tahu ya dampak COVID ini ada banyak perusahaan yang gulung tikar, ada yang pilot ya, dan itu menggentarkan pemilik dan semua karyawan di dalamnya tentunya, karena akan ada PHK dan akan ada banyak hutang yang tidak bisa dilunasi misalnya, ada banyak hal. Nah, kesempatan kita berelasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan sanggup menolong kita. Ini harus kita manfaatkan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang mengetahui masa depan kita. Kita boleh khawatir tentu karena kita tidak maha tahu. Tetapi janganlah karena kekhawatiran kita tidak datang kepada Tuhan. Karena kalau kita hanya khawatir tidak datang kepada Tuhan, itu tidak mengubah apa-apa dan tidak menambah apa-apa. Ayat 23, manusia menjauhkan diri dari Allah dan memuja penciptanya.
Nah, jadi dari sini kita lihat, ingat lagi di dalam kejadian ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, siapakah meninggalkan siapa? Kita menemukan bukan Allah yang menjauhkan diri dari manusia, tapi manusialah yang menjauhkan diri dari Allah. Ketika Allah datang ke Taman Eden, Allah memanggil, Adam, di manakah engkau? Adam bersembunyi, ya kan? Jadi oleh dosa kita tidak sanggup berdiri di hadapan Allah. Manusia yang pergi menjauh daripada Allah, itu sebabnya dikatakan di dalam dosa manusia tersesat. Karena dia pergi menjauh dari Tuhan. Dia berjalan menempuh jalannya sendiri dan dia tersesat di jalannya itu. Dan ini yang kita temukan ya dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3:20, ini yang kita temukan, manusia tersesat di dalam seluruh dosanya, di dalam semua keinginannya, di dalam semua hasratnya. Ayat 25, kita tidak memuja yang kekal, Sang Pencipta, kita memuja ciptaan. Memuja apa yang bisa yang kita anggap penting bagi kita ya. Ayat 22 dikatakan ini adalah perilaku bodoh, ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Bapak Ibu, kita semua manusia berdosa ya, pasti ada kegagalan-kegagalan dalam hidup kita, dan kita bisa menyadarinya bahwa benar ya, orang yang hidup dalam dosa itu adalah bodoh. Ayat 24 ada cara murka Allah dinyatakan masa sekarang. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Hukuman Allah terhadap kefasikan dan kelaliman adalah memberikan kita apa yang kita inginkan. Ini sangat menakutkan Bapak Ibu. Allah menyerahkan kita kepada hawa nafsu yang memalukan. Hal-hal yang kita layani tidak akan membebaskan kita. Sebaliknya akan mengendalikan kita dan kita terpaksa harus memilikinya. Ya, hal terburuk yang bisa terjadi pada kita adalah kita diberikan apa yang diinginkan hati kita yang menguasai kita. Jadi tidak selalu apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Tuhan itu adalah benar. Ya, manusia dicipta untuk berpusat pada Allah karena Allah satu-satunya pemberi kepuasan dan signifikansi. Kita bisa memikirkan, di dalam buku ini diberikan satu contoh ya, bagaimana manusia itu dibiarkan oleh Tuhan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dikatakan di sini, saya akan membacakan untuk kita. Anggap saja seseorang memuja karirnya. Ya, dia melayani karir karena itu membuat dia menjadi seseorang yang diperhitungkan. Karir yang mendorong dia dan mendominasi hidupnya, segala sesuatu yang lain harus dicocokkan seputar karirnya. Hal terburuk yang bisa terjadi padanya adalah promosi. Promosi mengizinkan dia meneruskan pemikiran bahwa dia bisa menemukan berkat dari keinginannya yang menguasai ini. Promosi itu meyakinkan dia bahwa inilah hidup yang sebenarnya. Promosi memampukan dia melupakan kerusakan yang sedang dia buat dalam pernikahannya, keluarganya, persahabatannya, dalam rangka mengejar ilahnya. Nah, jadi dalam kasus ini, Timothy Keller memberikan contoh yang dipuja itu adalah karir. Maka dia kejar. Tetapi ketika dia mengejar karir itu, dia melupakan kerusakan yang sedang dia buat dalam pernikahannya, keluarganya, persahabatannya, dalam rangka mengejar ilahnya, dalam itu tadi karirnya ya. Oscar Wilde ya merangkumnya dengan baik seperti ini. Saat dewa-dewa ingin menghukum kita, mereka menjawab doa kita. Inilah murka Allah. Memberi kita apa yang diinginkan oleh keinginan yang menguasai kita,
menyerahkan kita pada usaha mengejar hal-hal yang telah menggantikan tempat Allah. Hal terburuk yang bisa Allah lakukan pada manusia saat ini adalah mengizinkan mereka meraih berhala mereka. Hukuman Allah adalah menyerahkan kita kepada kekuatan merusak dari berhala dan si jahat. Saat kita berdosa, itu menghasilkan ketegangan dan tekanan pada keteraturan yang telah Allah ciptakan. Kita bukannya menemukan berkat, dosa kita menghasilkan kehancuran secara rohani, psikologis, sosial, dan fisik. Dan tragedi utamanya dikatakan adalah kita sendiri yang memilih ini. Allah mengizinkan kita melewati pintu yang kita pilih. Nah, itu sangat menakutkan sekali Bapak Ibu kalau kita ada di dalam kondisi seperti ini. Ya, kita akan selalu merasa memerlukan lebih banyak atau memerlukan hal lain lagi. Kita tidak akan pernah merasa cukup. Tragedi manusia adalah kita berusaha keras tetapi gagal menemukan apa yang sebenarnya bisa kita terima dan nikmati. Kita menindas kebenaran yang bisa membebaskan dan memuaskan kita. Jadi kalau tadi contoh profesi, ya orang yang menjadikan profesi ilahnya, dia akan berpikir profesi itu akan, itulah real life-nya ya, kehidupan nyatanya. Tetapi sungguhnya justru profesi yang dikejarnya itu, dengan promosi-promosi yang terus diupayakan ya, yang terus ditawarkan dan dia kejar, justru itu mengikat dia bukan membebaskannya. Nah, kata hawa nafsu yang memalukan yang diterjemahkan epitumia, secara harfiah ini berarti keinginan yang menguasai, suatu dorongan dan keinginan yang mengendalikan. Masalah utama dari hati kita bukan memiliki banyak keinginan untuk hal-hal buruk, tetapi keinginan yang menguasai untuk hal-hal yang baik. Kita mengubah ciptaan atau hal-hal yang baik ini menjadi ilah-ilah, objek dari pelayanan dan pemujaan kita. Mari kita merenungkan, dan setiap konteks kita tentu ya bisa berbeda-beda objek pelayanan dan pemujaan kita ini. Bisa ya usaha kita, bisa pasangan kita, bisa anak kita, bisa diri kita sendiri juga. Dan kita bisa memikirkan ini dan menemukannya. Mari kita menggumulkannya Bapak Ibu. Dan kalau kita sudah menemukannya, mari kita bertobat. Kembali kepada Tuhan. Kebebasan memuji. Apakah ada jalan keluar atau jalan kembali dari menindas kefasikan kelaliman ini? Pasal 3 ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan melihat keindahan dari Injil. Ya. Ayat 25. Di sini dikatakan sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, jadi apakah jalan keluarnya? Ayat 25 ini memberi petunjuk pencipta yang harus dipuji selama-lamanya, bukan ciptaan. Jadi jalan keluarnya adalah berhenti menindas kebenaran dan memuja Allah sebagai Allah, bergantung kepadanya, menginginkan Dia lebih dari kita menginginkan apapun yang telah diciptakannya. Semua hal yang ada di sekitar kita adalah ciptaan Tuhan. Mari kita menginginkan Tuhan lebih dari yang kita inginkan apapun yang telah diciptakannya. Mari kita berhenti menindas kebenaran. Mari kita kembali memuja Allah dan bergantung kepadanya. Tentu Bapak Ibu, kita harus ada planning, ada rencana ya. Tetapi di dalam semua rencana-rencana yang kita buat, rancangan yang kita buat, mari kita tetap bergantung kepada Tuhan. Anak-anak kita misalnya, kita memikirkan masa depan mereka, kita merancang, kita merencanakan, kita mengatur. Tetapi Bapak Ibu, jangan kita lupa anak-anak itu adalah milik Tuhan.
Anak-anak itu juga tujuan mereka adalah mempermuliakan Allah. Mari kita pikirkan apakah rancangan kita untuk masa depan mereka akan membawa mereka seumur hidup akan berpusat pada Allah atau sebaliknya. Meski kita lalim dan fasik, di dalam Kristus kita dikasihi, diterima, dan diberkati. Nah, ini adalah menjadi kabar baik bagi kita, sehingga kita tidak putus asa di dalam dosa, kegagalan, dan kelemahan kita. Sekalipun kita lalim dan fasik. Itu tadi ya, ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman. Kefasikan ini adalah tidak memberikan hak Allah, yaitu untuk disembah. Kelaliman adalah kita tidak juga memberikan hak manusia untuk dikasihi, diberi keadilan, dan kebenaran. Ya. Saat kita memahami Injil, ya kita sudah mengerti Injil ya. Injil adalah sesuatu yang sudah terjadi. Injil itu adalah tentang siapa dan bukan apa. Saat kita menghormati Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, saat itu kita dipimpin untuk menemukan kebebasan memuji Sang Allah Pencipta. Saat hal yang paling kita nantikan dalam kekekalan adalah memuja Dia selama-lamanya. Nah, kiranya kita bisa terus memikirkan tentang kehidupan nanti di dalam langit dan bumi baru. Di dalam kekekalan, yaitu memuji Allah. Maka mari kita mulai sekarang memuji Dia. Menyembah Dia sebagai Allah, satu-satunya Allah dalam hidup kita. Nah, mari kita pikirkan dan renungkan pertanyaan ini 1 minggu ke depan. Yang pertama, apakah Anda melihat kebenaran ayat ini dalam kehidupan Anda sebelum Anda menjadi seorang Kristen yang sejati? Apakah Anda melihat sedikit dari sikap ini dalam kehidupan Anda sekarang? Ya, menindas kebenaran dan kelaliman. Kefasikan, ayat 18 tadi ya. Allah menyatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman. Kefasikan sehubungan dengan menolak hak Allah. Kelaliman adalah menolak hak manusia. Yang kedua, bagaimana pemahaman tentang ketidaksesuaian yang disebabkan oleh ditindasnya kebenaran membantu kita berbicara tentang iman Kristen kepada orang yang belum percaya. Sekali lagi, bagaimana pemahaman tentang ketidaksesuaian yang disebabkan oleh ditindasnya kebenaran membantu kita berbicara tentang iman Kristen kepada orang yang belum percaya. Yang terakhir, bagaimana dan seberapa sering Anda memberi waktu untuk hanya memuliakan dan mengucap syukur kepada Allah atas hidup yang Dia berikan kepada Anda minggu ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih melalui pembahasan Roma 1:18-27. Kami dibukakan betapa manusia itu fasik dan lalim. Tolonglah kami Tuhan untuk belajar jujur di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk tidak menuduh dan menemukan kesalahan orang lain. Tolong kami untuk mengintrospeksi diri senantiasa. Dan biarlah kami kembali kepada Tuhan ketika kami menemukan adanya penolakan terhadap hak Allah dan juga penolakan terhadap hak manusia di dalam diri kami. Kami juga mohon ampun ya Tuhan atas dosa, kelemahan kami, kejahatan yang sudah kami lakukan. Perbaharuilah kami. Tolonglah kami untuk hidup di dalam kebenaran, bukan menindas kebenaran. Dari perkara kecil, tolong kami Tuhan. Dalam relasi dengan pasangan, relasi dengan anak-anak, relasi dengan kolega, relasi dengan orang-orang sekeliling kami. Tolong kami untuk memberikan hak sesama kami dan juga memberikan hak
kepada Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu melalui firman yang hidup dan yang sejati yang sudah kami bahas pada sore hari ini. Kami akan mengakhiri pertemuan dan akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah berkat Tuhan beserta dengan kami dan firman Tuhan yang hidup dan yang kekal tinggal tetap di dalam hati kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.